Wal maqalatul hadithul 20 maqalah yang ke-21 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wardah, dari Imam Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu wardah, semoga Allah meridai dan kita mengembarakannya, amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis baginda Rasul, beliau bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama, ay gawamuddini kama annal amuda gawamul bait. Salat itu adalah gawamuddin, pegangan atau penegak agama, kama sebagaimana annal amuda, tiang-tiang itu, gawamul baiti, menjadi pemegang atau penegaknya rumah, tiang-tiangnya rumah. Wa fiha, dan juga dalam salat itu, ay as-salati asyru khisalin, ada 10 perilaku atau 10 keistimewaan, ada 10 keutamaan, 10 sifat. 1. Zainul wajhi, hiasan di wajah. 2. Wa nurul qalbi, cahaya bagi hati. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli, salatnya seseorang, nurun, adalah penerang, fi qalbihi, di hatinya. Faman syaa minkum, barang siapa yang menginginkan nur, cahaya penerang, fayunawwir, maka terangilah qalbah, hatinya. Rawahu ad-Dailami. Yang ketiga, warahatul badani, yang ketiga adalah kenyamanan badan, kebahagiaan badan, kesenangan badan. Urwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, gum fasalli, riwayatkan Rasul bersabda, gum fasalli, bangunlah kamu, salatlah. Fa inna salata shifaa'un, karena salat itu sesungguhnya adalah obat. Rawahu al-Imam Ahmad ibn Majah. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahli al-ardi sarrafa 'an 'ummaril masjidi. Rawahu al-Askari. Inna Allah, sesungguhnya Allah, idza anzala 'ahatan, jikalau Allah menurunkan wabah penyakit, minas sama, dari langit, 'ala ahli al-ardi, kepada penghuni bumi, sarrafa an ummaril masjidi, Allah hindarkan itu wabah penyakit dari orang-orang ummaril masjidi, yang selalu memakmurkan masjid. Rawal Askari. Wa unsun fil qabri, yang keempat, salat itu adalah unsun fil qabr, teman, penghibur di dalam kubur. Wa manzilur rahmah, yang kelima, salat adalah tempat turunnya rahmat. 6. Wa miftahus samai, salat itu pembuka langit, kunci-kunci langit, kunci pembuka langit. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, riwayatkan bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, as-salatu qurbanun kulli taqiyyin, salat itu merupakan persembahan setiap orang yang bertakwa. Rawahu al-Ghadai an Aliyin. Wa thiqlul mizani, yang ketujuh, salat itu pemberat timbangan amal, al-mizan, di timbangan hisab seseorang. 8. Wa mardatur rabbi, salat itu tempat keridhaannya Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min an yarahu sajidan yu'affaru wajhahu biturab. Rasul bersabda, ma min halatin, tidak ada suatu keadaan apapun itu, yakunu 'alaiha al-'abdu, di mana seorang hamba itu ahabba, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, min an yarahu, dibandingkan dia Allah melihat hamba tadi sajidan, dalam keadaan sujud,
yu'affar wajhahu fiturabi, seorang hamba tadi yu'affar menyungkurkan wajahnya di tanah, di muka bumi yang terhampar. Rawahu Tabrani. 9. Wa thamanul jannah, dan salat merupakan harga atau tiket masuk dalam surganya Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal musalli la yagra'u babal malik. Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang salat itu la yagra'u babal maliki, dia benar-benar mengetuk pintunya raja. Wa innahu man yudim gara'al babi yushik an yuftahulah. Wa inna, dan sesungguhnya orang yang terus menerus yudim, istiqomah terus menerus, gara'al babi, mengetuk pintu tersebut, yushiku an yuftahulahu, sebentar lagi nyaris akan dibukakan untuknya pintu tersebut. Rawahu ad-Dailami. Ke-10, wa hijabun minan nar, salat itu benteng dari api neraka. Qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, as-salatu mizanun, salat itu timbangan. Faman aufa, siapa yang memenuhi timbangannya, istaufa, maka sempurnalah timbangan itu. Rawahu al-Baihaqi an Ibn Abbas. Wal Nabi wal ma'na as-salah, arti as-salat itu mizanul iman, timbangan iman. Faman aufa biha, siapa orang melengkapi hidupnya biha dengannya, dengan salat, bihibdi wajibatiha, dengan memelihara salat-salat wajibnya, wa mandubatiha, menjaga salat-salat sunnahnya, istaufa, maka akan dilengkapi ma wa'ada, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, bihi, dengan hal itu, minal fauzi, berupa kebahagiaan, bidari tawabi, di negeri tempat berlimpahnya pahala, wan najati, keselamatan, min alimil igab, dari alim kepedihan al-igabi, siksa. Faman agama, siapa orang menegakkan, mendirikan salat, ay as-salat faqad agama din, dia sungguh telah mendirikan, menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadama din, siapa orang telah meninggalkan salatnya, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, riwayatkan Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin, 5 waktu salat, 5 wajib salat, man hafadha alaihinna, siapa orang memelihara 5 waktu salat itu, kanat lahu nuran wa burhanan wa jannatan yaumil qiyamah, baginya dia mendapatkan nuran, cahaya, wa burhanan, petunjuk, wa najatan, keselamatan, yaumil qiyamah, hari kiamat. Wa man lam yuhafidh alaihinna, siapa orang tidak menjaga itu salat, tidak memelihara, lam takun lahu nuran, tidak ada sedikit pun cahaya untuknya, wala burhanan, petunjuk, tidak ada petunjuk, wala najat, tidak ada keselamatan. Wa kana yaumil qiyamati ma fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf, dan adapun dia nanti di hari kiamat, ma fir'aun, berkumpul bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Rawahu Ibnu Nasr. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, pelajaran kita hari ini yaitu maqalah yang ke-21, suatu riwayat hadis dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau berbicara tentang keutamaan salat. Orang yang salat mendapatkan 10 keistimewaan, 10 keutamaan berkat salat yang dilakukan. Apa dikatakan? As-salatu imaddin, Rasul bersabda, salat itu tiangnya agama. Ya, penegak agama salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kita sama orang munafik, pemisah antara kita sama orang munafik, semua orang fasik, semua orang kafir, as-salah, adalah salat. Makanya kalau muslim tidak salat, dia bukan muslim. Kalau muslim tidak salat, dia bukan muslim. Ya, dalam Abu Hanifah
Dalam pandangan Abu Hanifah, orang yang tidak sholat murtad dan halal darahnya ditumpahkan oleh hakim dan haram baginya dimandikan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dan Imam Malik, Imam Syafi'i sama, ustutiba alaih. Kalau orang dia mau sholat, wajib kita paksa untuk taubat. Ya. Dan orang meninggalkan sholat, Imam Syafi'i, Imam Malik, ada karena dua sebab. Ada juhudan, ada takasulan. Ada karena malas, ada karena mengingkari. Kalau karena malas, wajib kita paksa untuk tobat. Kalau dia tobat, selesai. Kalau dia tidak mau tobat, berarti bukan takasulan, berarti juhudan. Dia mengingkari, maka dia murtad. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, fasik, enggak kafir. Orang muslim enggak mau sholat, dia orang fasik. Dia orang fasik yang diumpamakan seperti zani muhson. Orang yang sudah berkeluarga tapi masih berzina, itu zani muhson. Ya, dia ghairu muhtaram. Dan itu pun sepakat Imam Syafi'i kalau dikatakan tarikus shalah ghair muhtaram. Apa dikatakan di sini? Asyru khisal. Fiha, dalam salat itu ada 10 perilaku. 1, zainul wajhi, hiasan di wajah. Ada orang tidak tampan, tidak putih, tapi rajin salat. Mukanya itu ada zainul wajhi, ada nur, ada cahaya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dalam hadis Rasul, ma sajadlillahi illa rafa'allahu biha darajah. Tidaklah orang sujud satu kali, ketika dia angkat kepala dari sujudnya, Allah angkat derajatnya. Jadi semakin orang rajin sujud, semakin rajin sholat, terangkat derajatnya dan bercahaya wajahnya. Karena semakin dia basuh wajahnya dengan air wudu, semakin rontok dosanya. Wassalah ila shalah mukaffiratun ma bainahuma. Wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuma ila ijtunibatil kabair. Karena dari salat zuhur ketemu salat asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, isya ketemu subuh. Kalau orang itu menghindarkan dari dosa, dosa yang sebelumnya terhapus, dibersihkan sama Allah. Dan Nabi, bagaimana jika kalau depan pintu rumah kalian satu persatu, kaifa law annakum fi babi ahadikum nahran yaghtasilu kulla yawmin 5 marrat. Fahal yabqa min darani syai'? Qala la ya Rasulullah. Qala fakadzalika shalawatul khams. Gimana kalau depan rumah kalian ada kolam, setiap hari berenang, berendam 5 kali, apakah masih ada sisa kotoran noda di tubuhnya? Enggak ada ya Rasulullah. Pasti bersih. Begitu juga sholat. Orang yang rajin sholatnya bersih dia dari dosa. Makanya disebut sholat itu hiasan, ya, di wajahnya, bercahaya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada lambang salat, cahaya di wajah mereka, ya. Di hari kiamat bercahaya. Ghurra al-muhajjalina min atharil wudu. Keluar cahaya dari wajahnya, dari tangannya, berkat banyaknya berwudu dahulu di dunia. Batal wudu, jaga lagi. Batal wudu, wudu lagi. Taib. Lalu dikatakan zainul wajhi wa nurul qalbi, cahaya dalam hati. Ya, makanya disebut orang yang menjaga salat jamaah 40 hari berturut-turut, ya, terbebas dia daripada penyakit hati, kemunafikan. Ya. Orang yang jaga salat 40 hari berturut-turut berjamaah, maka Allah kasih cahaya hikmah, ya nabul hikmah min qalbi ala lisani. Keluar cahaya dari hatinya menuju mulutnya. Dia akan berkata perkataan yang indah, perkataan-perkataan bijak penuh hikmah, berkat cahaya yang muncul dari hati gara-gara menjaga salat 5 waktu 40 hari berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, ada aulia, ada ulama yang 30, 40, 50 tahun nggak pernah salat sendiri, pasti salatnya berjamaah. Akhirnya jadi orang yang istiqomah, maka memancarlah cahaya dalam hatinya. Ruya Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW diriwayatkan hadisnya, salatul rajuli nuru fi qalbih. Salatnya seorang itu cahaya dalam hatinya. Faman syaa minkum, siapa orang menginginkan cahayanya berlimpah, falyunawwir qalbah, hendaklah dia terangi hatinya, banyakin salat. Ya, subhanallah. Jadi orang tampan rajin salat tambah tampan. Wanita cantik rajin salat tambah cantik. Bercahaya wajahnya berkat salat. Ya. Bagi orang yang sering bangun malam untuk bertahajud, Allah kasih di wajahnya wibawa, Allah kasih di wajahnya cahaya, keindahan, keanggunan berkat tahajud. Ya. Dan tanda sujud ini di wajah, ya maaf, bukan di jidat. Habib ini muncul sendiri, oh nggak apa-apa, nggak masalah, asal jangan dibikin-bikin aja. Innaka mura'i. Dalam hadis dalam tafsir Imam Baghawi ada nempel suatu riwayat hadis, Rasul melihat ada seorang sahabatnya yang masih gagah, tapi ada tanda di jidatnya, lambang kalau dia ini seakan-akan rajin sujud. Innaka mura'i, kata Nabi, kamu sahibur riya. Ya, artinya tanda, kata ulama, Nabi itu di jidatnya nggak ada tanda. Makanya kita lihat orang-orang alim di negeri kita ini, baik para habaib atau kiai, itu jarang kita jumpai ada hitam di jidatnya, itu nggak ada. Wallahu alam. Tapi ada sebagian kelompok ya masih muda sudah ada balak 3, balak 2, ya kita nggak tahu. Ya, itu cahaya muncul di wajah. Ya, simahum fi wujuhihim, bukan fi judurihim. Au fi jabhatihim, bukan di kening mereka tapi di wajah, penuh dengan cahaya berkat sujud, berkat salat. Rawiya rawahu Dailami, warahatul badani, kenyamanan badan itu salat. Rawiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qum fasalli fa inna salata syifa. Rasul bersabda, bangunlah salat, salat itu obat. Rahatul badan, kenyamanan badan. Arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, udah masuk waktu salat, hibur aku dengan azan, dengan salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah, ku dijadikan ya kegembiraanku ada dalam salat. Ya, Rasulullah SAW dan sahabatnya, idza hazabahu amrun haraba ila salah. Rasulullah SAW kalau ada masalah, sahabat kalau ada masalah buru-buru pada sholat. Wasta'inu bis sabri wassalam. Dan buru-buru minta tolong sama Allah dengan 2 cara. Bis sabr, dengan sabar, dan sholat. Ya. Mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Ya. Dan sholat ini diturunkan syariatnya pada malam Isra Mi'raj. Baginda Nabi kita Muhammad SAW yang bertepatan dengan bulan ini. Dan salat ini min ahammil wajibat. Ibadah paling wajib ya salat. Ibadah paling penting salat. Fa farduha afdalun nafli, afdalul fardi wa nafluha afdalun nafli. Ibadah wajib paling menonjol utama salat. Ibadah sunnah paling menonjol salat sunnah. Enggak ada duanya. Salat wajib paling utama, salat sunnah paling utama. Ya. Zakat bib, haji bib, wajib, tapi itu nomor kesekian. Setelah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa setelah itu? Salat. Ya, silatun bainal abd wa rabb. Kata Nabi, hubungan antara hamba sama Allah itu di salat. Ente kangen sama seorang, telepon. Kangen sama seorang, SMS, WhatsApp. Ente rindu sama Allah, hubungan ente ada 5 waktu dalam sehari semalam. Ente mau perbanyak, berarti ente semakin rindu sama Allah. Ente semakin cinta sama seseorang, telepon terus. Ada seorang begitu juga, semakin cinta sama Allah, hidupnya sholat terus. Masya Allah. Ya. Lalu dikatakan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam,
Tadi gum fasalli fi salat syifa. Rawal Imam Ahmad bin Majah. Rasulullah SAW qala innallaha idza anzala ahadan sama al-ardi sarfa an masjid. Allah Subhanahu wa taala jikalau menurunkan wabah penyakit kepada penghuni bumi, ya, sarrafa an masjid. Allah hindarkan jangan sampai mengenai orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang rajin ibadah salat ini dilindungi sama Allah. Bahkan ulama-ulama kita, para sahabat pun, Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika tertusuk kakinya oleh senjata musuh dan harus dikeluarkan, Imam Ali bilang silakan, ya, keluarkan itu kayu yang menembus kaki saya ketika saya sholat. Saya mau sholat dulu, nanti pas saya sujud baru keluarin itu kayu. Imam Ali bin Abi Thalib sholat, di tengah sholat dikeluarkan itu kayu dalam kakinya, dirobek kakinya, beliau nggak merasa apa-apa. Ya, kenapa? Sudah terbang di dalam sholatnya, sudah terbang di dalam ibadahnya, terbang di dalam sujudnya. Ya. Kita lagi sholat, barang yang hilang ingatnya semua di sholat. Hilang kunci, pas lagi sujud ingat, oh kunci tadi jatuh. Ya. Sampai utang-utang ingatnya di sholat juga. Jadi dikatakan di sini, Rahul Askari yang keempat, unsun fil gabri, teman di dalam kubur, itu sholat, amal sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Awal pertama kali yang dihisab sama Allah di hari kiamat, yang ditanya di hari kiamat pertama kali ya sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang jelek jadi baik. Kalau sholatnya buruk, fasadat sairu amali, maka buruk juga yang lainnya. Padahal bagus, tapi gara-gara sholatnya. Tuh. Ya. Dan di antara hukuman dari Allah Ta'ala untuk hambanya yang ditunjukkan di dunia sebelum di yaumil qiyamah itu dua. Satu, ninggalin sholat. Dua, durhaka sama orang tua. Ini orang yang ninggalin sholat, orang yang durhaka sama orang tua, dia masih di dunia, masih hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tunjukkan karmanya. Allah Ta'ala sudah tunjukkan apes hidupnya, gara-gara tidak sholat atau gara-gara durhaka sama orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada diceritakan bagaimana seorang wanita ketika meninggal dunia dimandiin jenazahnya oleh para pengurus jenazah perempuan, ditutup dengan tirai. 5 orang kabur, lari, minta tolong sama kaum laki. Kaum laki angkat tangan nyerah. Oh, ini bukan bagian saya. Ini perempuan-perempuan gak kuat. Kenapa memangnya? Udah, pokoknya kita gak kuat. Setiap organ tubuhnya bengkak, mau meletus pas lagi dimandiin jenazahnya. Maka mau gak mau darurat yang mandiin laki-laki. Pas sampai selesai dimandikan, dipaksakan, mukanya angus, matanya keluar. Pas sampai di kuburan, pas diletakkan, nauzubillah min zalik, nggak ada yang kuat ngangkat ini jenazah, 20 orang nggak kuat. Akhirnya lepas, jatuh, pecah. Sulit otak kita memikirkan hal itu. Dipaksakan, dikuburin. Setelah itu ditanya, "Girl, ibu saya ini orang baik, tapi nggak pernah sholat." Tapi nggak pernah sholat. Makanya ada dalam hadis, "Man tarakas shalah ugiba bi 15 igab." Atau kama qala sallallahu, orang ninggalin sholat dikasih sama Allah hukuman 15 hukuman. Saya nggak sebut semuanya, panjang. 6 di dunia, sisanya di yaumil qiyamah.
6 di dunia, 3 di kuburannya, sisanya di yaumil qiyamah. Hukuman untuk orang yang tidak sholat, 15 hukuman. Di dunia ada 6, macam-macam tuh. Kalau nggak salah pernah kita bahas. 3 di alam kuburnya, sisanya di yaumil qiyamah. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Nah, ini nggak gugur ini sholat, nggak bisa diganti dengan fidyah, saudara. Fidyah itu amal soleh keluarga setelah ditinggal wafat orang yang dia cintai. Jadi orang yang masih hidup sengaja dia ingin menggantikan fidyah untuk menggantikan sholatnya, nggak bisa. Sholat ini tidak gugur kecuali 1, orang gila sampai dia sadar. Dan orang yang mengingkari sholat tadi saya bilang kalau malas dalam mazhab Syafi'i wajib dipaksa tobat. Ayo sholat, ntar dulu. Ini malas. Sholat deh buru-buru. Tapi kalau orang diajak sholat, ayo sholat, enggak, udah nggak mau sholat. Ini sudah keluar dari agama murtad. Taib, zuhur wajib, asar wajib, maghrib nggak wajib. Isya wajib, subuh wajib. Digugurkan 1 wajib, ya. Jahada faridah wahidah, faqad kafar. Dia udah keluar dari agama. Tuh, nggak boleh dimain-main. Saya pernah membaca di beberapa kitab, man adhaka musallian faqad abka abal qasim au kama qala. Siapa orang ngetawain orang sholat, dia sungguh telah membuat Nabi menangis. Ya. Watham wa mardatur rabb. Dan asal gulung lagi. Walal qada yang ali wa tiglul mizan, pemberat timbangan di hari kiamat salat. Wa mardatur rabb, tempat keridhaannya Allah. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam min halatin yakunu al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min an yardahu sajidan yu'affaru wajhahu fit turab. Tidaklah ada suatu keadaan apapun yang di mana seorang hamba itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala melebihi hamba tadi dilihat oleh Allah dalam keadaan sujud. Sujud ini ibadah malaikat. Kil ulama, sujud ini bukan ibadah kita, ibadahnya malah malaikat. Ada malaikat yang disuruh sama Allah sujud aja semenjak diciptakan. Ruku ibadah malaikat. Ada malaikat semenjak diciptakan sama Allah ruku aja. Berdiri nih itu ibadahnya malaikat. Dari ibadah yang disuruh sama Allah berdiri aja, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir sama Allah semenjak diciptakan sampai mati. Qil, ulama lain mengatakan ibadah umat-umat zaman dahulu itu hanya sujud. Ada yang sujud aja, ada yang ruku aja, ada yang berdiri saja, ada yang duduk tawarruk, ada yang duduk iftiras saja. Tapi subhanallah Allah gabung semuanya itu ada dalam syariat Sayyidina Muhammad SAW, ada di dalam salat. Supaya kita dapat keutamaan malaikat yang sujud saja, malaikat yang ruku saja, malaikat yang berdiri saja. Ya. Wa thamanu wa mardatur rabbi ma wa thamul jannah. Afar wajhu fitrab. Gal dikatakan mana yang lebih afdal, Bib? Panjang sujud, lama sujud, atau lama berdiri ketika sholat sendiri? Kata ulama, kalau dia berada di waktu siang, maka paling afdal sujud. Orang yang panjang sujudnya lebih afdal daripada yang banyak berdiri lama-lama di dalam sholat. Dalilnya hadis ini. Agrabu hal abd ma'arrab wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling disukai sama Allah ketika dia sujud. Nah, itu ada di waktu siang. Orang lagi sibuk dengan dunianya. Tapi kalau di waktu malam itu paling afdol panjangin berdiri dalam sholat. Pegang Quran. Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, taubat di waktu tahajud ini, ente lebih afdol itu banyakin berdiri. Baca 1 juz, baca 2 juz, nanti terakhir ditutup dengan sujud. Ya, yang lumayan panjang di situ ada doa yang ente panjatkan dalam hati di waktu sujud. Jadi kalau waktu siang lebih afdal banyakin sujud, ya. Kalau waktu malam banyakin berdiri.
Wa thamanul jannah, harga atau tiket surga. Rasulullah SAW qala innal musalli yaqra'u babal malik wa innahu yajib menggerar babi syukan yuftalahu. Siapa orang terus menerus mengetuk pintu, maka dia tidak lama kemudian akan dibukakan. Begitulah orang yang salat. Rawat Dailami wa hijabu minan nar. Yang ke-10, salat itu penerang benteng daripada api neraka. Ya, benteng daripada api neraka. Qala alaihi salatu wassalam as-salatu mizanun faman awfa istawfa. Salat itu adalah timbangan. Faman awfa, siapa orang memenuhi timbangannya, istawfa, maka sempurnalah timbangan itu. Rawal bihaku an Ibnu Abbas. Wal makna shalat mizanul iman. Makna salat itu timbangan iman. Maknanya, maksudnya awfa istawfa, salat itu timbangan keimanan. Waman awfa, siapa orang melengkapi hidupnya biha dengan salatnya, bihibti wajibati, yang menjaga memelihara wajib-wajib salat, memenubati salat sunnahnya dijaga, istawfa, telah dia melengkapi ma wa'adallahu biminal fawz bidari thawab wa najah min alimil iqab. Dia telah melengkapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah daripada al-fawz, kebahagiaan, widari thawab, di negeri tempat berlimpahnya pahala, wan najah, keselamatan, min alimil iqab, daripada kepedihan al-iqab, siksa. Ya, itu adanya menjaga salat 5 waktu dan ibadah sunnah. Ada orang menangis ketika ketinggalan salat tahajud malam. Kenapa ente nangis ketinggalan tahajud? Kenapa ente sedih ketinggalan salat duha, ketinggalan qobliyah, ketinggalan ba'diyah, ketinggalan salat berjamaah? Ada orang yang ketawa ketinggalan salat wajib. Dengan bangga dia meninggalkan salatnya. Ya, nauzubillahi min zalik. Inna syarra tarikis shalah yata'adda ila 70 baitan min jiranihil bala. Sesungguhnya keburukan orang yang meninggalkan salat, 70 tetangganya kena apes gara-gara satu muslim yang tidak salat. 70 tetangga kena iya, gara-gara satu muslim tidak salat. Apalagi kalau istrinya, apalagi kalau suaminya, apalagi kalau anaknya. Makanya kalau kita sayang sama istri kita, sama anak kita, waktunya sholat kita bangunin. Nggak bangun, bangunin lagi. Nggak bangun, bangunin lagi. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar, sholat, suruh mereka. Dan yang dibangun ini nggak boleh marah. Oh, masih ngantuk ketiduran, bangunin lagi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai ente punya anak di dunia kesandung nangis, istri ente kena pisau sedikit ente sedih, sementara di hari kiamat ente jongkrokkan mereka ke neraka gara-gara dahulu ente tidak perhatikan salat-salat mereka. Ya. Dikit lagi nih, faman agamaha faqad agama din. Siapa orang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadama din. Siapa orang meninggalkan salat sungguh dia meruntuhkan agama. As-shalah, salat itu lugatan apa? Doa. Syar'an aqwalun wa af'alun muftatahan bitakbir, muftatahan bitakhti' wa bitaslimi ghaliban. Salat itu doa. Dalam bahasa, la sukuta fi shalah, enggak ada diam dalam salat. Enggak boleh orang salat diam kecuali jadi makmum. Jadi makmum pun ente banyakin. Kalau ente baca subhana rabbiyal azim bihamdih, imam belum angkat dari rukunya, tambahin lagi subhana rabbiyal azim bihamdih, subhanal azim bihamdih, subhanal azim. Imam sujud lama, ente makmum subhana rabbiyal a'la bihamdih udah 3 kali, ya. Imam belum selesai, tambahin lagi. La sukuta fi shalah. Ini tahiyat, hamidun majid. Imam belum salat, belum salam, baca lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil, terus sampai imam salam. La sukuta fi shalah. Aqwal, ucapan, wa af'al, perbuatan, berdiri, ruku, sujud, i'tidal, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ghaliban secara umum. Itulah salat. Rawi Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu salawati man hafadha alaihinna
kanat lahu nuran wa burhanan najam yaumil qiyamah wa lam yuhad alim takun nuran wa burhan wa najau kan yaumil qiyamah ma Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ujung hadis ini orang yang ninggalin salat nanti kumpulnya bersama Fir'aun, ya Allah, Qarun, Haman, ya. Orang yang ninggalin salat kumpulnya bersama mereka. Nauzubillahi min zalik. Tapi orang-orang yang menjaga salat uladina ma'asatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun, dan orang-orang yang memelihara salat mereka berada di dalam surga penuh dengan kemuliaan. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang rajin salat. Dan mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan salat. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin. Banyak orang yang meninggal di dalam salat. Ada yang lagi berdiri, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud. Ya Allah, alangkah mulianya itu orang-orang tersebut. Apalagi lagi nyimamin, lagi sujud, meninggal. Apalagi sujudnya sujud terakhir. Ya. Di Indonesia ada beberapa orang, ya, di antaranya itu Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, orang tuanya Habib Syekh itu jadi imam sholat Jumat. Beliau nggak jadi khatib, dia suruh anak muda jadi khatib. Beliau dengerin, setelah selesai khutbah Jumat beliau ngimamin di masjid Toha atau masjid Segaf, masjid salah. Sujud terakhir nggak bangun lagi, meninggal dunia menjadi imam di sujud terakhir. Sholatnya sholat Jumat. Sholat yang paling afdol, sholat berjamaah adalah sholat Jumat. Kedua sholat subuh hari Jumat. Ketiga sholat asar hari Jumat. Meninggal lagi ngimamin sujud terakhir di sholat Jumat. Meninggal husnul khatimah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam kondisi sedang sujud sama Allah. Karena dibangkitkan seorang itu tergantung kondisi dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan zina, mati dalam keadaan maksiat, maka keadaan siksa yang bertubi-tubi sangat dahsyat dia akan lalui setelah itu. Tapi kalau meninggal dalam keadaan ibadah lagi sujud, maka keadaannya pastinya lebih indah, lebih bahagia lagi setelah itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.